Oke, selamat hari Minggu, saudara dan sahabat sekalian. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabia dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Ya, pada kesempatan ini saya kedatangan tamu istimewa, Bapak Pendeta Ferry Pati. Ya, beliau datang ke Ambon dari negeri Belanda sebagai dosen tamu di Fakultas Teologi UKIM Ambon. Nah, saya ingin bertanya sedikit dengan Pak Ferry untuk berbagi pengalaman dengan Pak Ferry. Kita sapa dulu. Selamat hari Minggu, Pak Ferry Pati. Sama-sama, selamat hari Minggu. Iya, terima kasih sudah datang makan popeda di sini ya dengan kami, dengan Pak Pendeta John Semima dengan Fakultas Teologi dan Pendeta Elki Ferman, Sekretaris Balitbang Sinode GPM. Pak Fer, sambil ini kita mau berbagi sedikit nih dengar pendapat dari Pak Ferry. Sebagai seorang pendeta yang saya dengar-dengar ini punya pelayanan juga ya bagi pelayanan pastoral di penjara. Kira-kira apa yang menyebabkan Pak Ferry ingin melakukan pelayanan bagi saudara-saudara kita di penjara di negeri Belanda dalam hal ini? Silakan. Ya, bagi orang-orang Belanda itu mereka rasa penting untuk bertemu orang di mana mereka bisa buka hati mereka. Itu memang penting sekali karena di penjara, kalau dimasukkan penjara selalu polisi dan semua ragu-ragu karena apakah yang bisa dipercayai karena orang berkuasa, ketemu di belakang pintu tidak bisa bikin apa-apa. Terus kalau dalam penjara baku dapat yang mereka cari tahu itulah apakah mereka bisa ceritakan cerita mereka, bagikan cerita hidup mereka dengan seorang yang ada bekerja di situ sebagai counselor. Ya, kira-kira yang datang masuk penjara itu orang-orang dari mana saja dan masalahnya apa saja, Pak Fer? Ya, masalah apa saja, apa yang ada di Ambon ada juga di Amsterdam. Ada seorang pencuri, orang rampok, orang pukul, orang bakalai, tetangga dan tetangga tidak setuju dan mereka cuma berkonflik. Tapi kekerasan luar biasa dan juga kriminalitas banyak sekali di Amsterdam atau di Belanda. Terus orang kalau ditangkap tuh dimasukkan di dalam satu penjara, tidak ada beda. Dan apa saja mestinya yang diperhatikan oleh konselor ketika dia mau melayani atau menjangkau ya dalam hal ini jiwa-jiwa yang ada di penjara? Mereka memang cari kepercayaan, tetapi persoalan itulah apakah mereka bisa dipercayai juga. Karena selalu orang kalau dulu dalam kesusahan cari hal-hal yang bisa menyenangkan dirinya. Dan kalau bertemu dengan pendeta, kita bisa kasih orang kopi, kita bisa duduk minum dan makan kue sedikit dan baku bagi pengalaman. Di situ banyak hal yang penting, tetapi ada juga orang kriminal yang sudah biasa datang di situ. Mereka juga datang dengan mereka cara-cara, bisa juga bicara, tapi bisa juga dengan maksud untuk cari jalan-jalan yang lain sehingga mereka bisa mendapat kemerdekaan lebih lagi. Bebas. Oke, baik, terima kasih Pak Fer. Saudara semua, Pak Pendeta Ferry Pati ini beliau merupakan generasi kedua ya di negeri Belanda. Ayah beliau datang ke Belanda tahun 50-an, 50. Kemudian beliau lahir di negeri Belanda dan sudah punya keluarga, juga punya anak, bahkan mungkin cucu juga ya. Nah, sebagai orang Ambon atau orang Maluku di negeri Belanda, Pak Fer, kami ingin tahu sedikit cerita bagaimana cara mempertahankan budaya Maluku di negeri Belanda. Yang for beta penting sekali itulah apa yang beta mengalami sebagai anak-anak waktu beta masih anak sekolah, sesudah itu remaja. Yang paling penting itulah cerita apa yang beta melihat orang tua akan melakukan. Mereka dipandang oleh orang Belanda sebagai orang-orang yang tidak bersekolah. Mereka bapak cuma kerja waktu itu di pabrik. Tapi sikap hidup mereka semua menunjuk kepada apa yang mereka terima dari orang tuanya. Terus dengan dari kecil sampai beta jadi remaja, kita melihat cara bagaimana orang hidup dengan ahli rasa kita rasa, dengan kehidupan sebagai gandong dan pela gandong. Nah itu penting sekali. Kita melihat di dalam tanah Belanda itu kita sebagai individu harus cari diri sendiri. Tapi karena beta lahir di kamp di Vught, jadi besar di wijk
Moordrecht, tengok anak-anak Ambon, kita belajar melihat juga cara-cara hidup orang tua dan sama-sama generasi pertama itu yang datang di tanah Belanda itu dengan cara bagaimana mereka menghormati satu akan yang lain. Memang ada waktu di mana lain bakal lain yang lain, tapi ada juga mereka cuma menyatakan bahwa ya kalau kita hidup dengan tidak menghormati satu akan yang lain susah sekali, binasa. Apalagi dengan orang Belanda. Dong sudah diinjak-injak oleh orang Belanda, tapi ini generasi pertama ini dong terima saja, dan dong tidak mau balas apa-apa. Yang mulai balas itulah anak-anak itu punya generasi yang kedua yang tidak terima orang tua disambut dengan begitu dan mulai pukul-pukul Belanda yang masuk di weg dan lain-lain. Ya, oke. Menarik sekali ya Pak Fer. Nah, tapi kalau Pak Fer sudah datang ke Ambon, lihat masyarakat di Ambon, di Maluku, soal budaya, ya misalnya bahasa, kemudian adat istiadat, mungkin juga sudah ada banyak hal yang berubah. Dan oleh karena itu, apa sebenarnya yang harus diperhatikan oleh orang-orang di Maluku untuk tetap menjaga budayanya, khususnya orang-orang muda? Ya, yang paling penting, kita selalu bilang untuk anak-anak kasasi di Amsterdam, coba tanya saya kalau tete dan nenek masih hidup, coba tanya untuk cerita dengan cara bagaimana mereka datang di sini. Di situ itu yang itu kaya sekali. Kalau tidak ada cerita lagi, susah. Begitu kira juga untuk orang Ambon sekarang di sini yang paling penting itu cerita daripada dengan cara bagaimana Ambon tinggal bisa tinggal jadi orang-orang tempat di mana orang-orang Ambon dengan Pela Gandong itu sebagai pegangan bisa mengatur kehidupan mereka, karena kita kira kalau mau dipandang dengan orang Ambon di tanah Belanda itu ya kita hidup berdasarkan alih rasa beta rasa, tapi sebenarnya itu juga hampir sama saya dengan hukum kasih yang kita belajar di dalam Alkitab yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada saudara dan beta. Itu yang jadi pegangan alih rasa beta rasa. Jadi kira itu satu kekuatan yang luar biasa untuk diperkembangkan dalam kehidupan kita masing-masing. Apalagi untuk saudara-saudara di Ambon. Iya. Pak Ferry, artinya sekarang tadi ada bicara Pela Gandong, kemudian nilai-nilai yang inklusif ya. Ya, ini kita punya bersaudara Muslim besok lusa akan mengadakan ibadah puasa. Kira-kira Pak Ferry dalam rangka merajut hubungan orang bersaudara, baik salam sarane, apa yang mesti kita tingkatkan lagi? Ini kalau kita bisa sama-sama dengan saudara-saudara Islam merayakan hari-hari puasa dengan mereka bersama-sama, itu sudah luar biasa. Saya kira itu menghormati mereka dengan segala spiritualitas mereka, dan juga memberi peluang bagi mereka untuk berada seperti mereka mau hidup di dalam segala sesuatu itu, dengan harapan juga bahwa bersama kita dalam damai sejahtera bisa membangunkan masyarakat ini menjadi tempat di mana kita sama-sama bisa hidup dengan senang dan dengan sentosa. Iya. Sudah hampir 2 bulan Pak Ferry di Ambon, kemudian mungkin dalam minggu ini juga akan kembali ke negeri Belanda. Kira-kira apa yang menjadi pesan Pak Ferry pertama buat para mahasiswa? Kira-kira apa yang harus mereka perhatikan supaya tetap menjadi mahasiswa yang punya prestasi? Ya, silakan Pak. Ya, cerita hidup, narasi hidup itu yang paling penting. Orang tua sudah ajar, sudah beri banyak, dan juga sudah ya dengan apa yang mereka punya berusaha supaya mahasiswa bisa sekolah. Kira-kira itu satu hal yang luar biasa untuk berdasarkan apa yang sudah terima dari orang tua, kembangkan lebih lanjut apa yang sekarang diberikan di universitas, supaya bukan cuma sendiri-sendiri bisa berkembang, tapi bersama dengan keluarga, tapi juga bersama dengan jemaat dan tempat-tempat di mana kita akan hidup. Kita boleh menyatakan bahwa ada maksud yang tertentu mengapa sampai kita akan hidup dan bisa jadi berkat satu bagi yang lain. Baik, terima kasih Pak Fer. Ya, Pak Saudara semua, demikian percakapan singkat dengan Pak Ferry Pati ya. Beliau ini sebenarnya berasal dari negeri Alang ya.
Pati dari Alang, jadi ada Pati juga dari Ulat ya. Tapi istri beliau marga Sapulete dari Ulat ya. Nah, ini hubungan yang luar biasa antara Ambon Saparua. Baik, terima kasih Pak Ferry untuk kesempatan ya, dan juga Pak John Semima, Pak Pendeta John, atas kehadiran bersama di Pastori di sini untuk kita makan popeda sama-sama, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Salam buat semua yang mendengar dan mengikuti sajian ini. Kiranya kita tetap akan saling menopang alih rasa beta rasa. Selamat siang, Tuhan memberkati. Oke. Siap. Bro, mari. Ale ini. Mari, silakan kenal. Ini satu lagi pendeta muda. Oke.